Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa manusia sangat lemah dengan bukti ketergantungannya terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu, kita manusia tidak layak menyombongkan diri dan tidak boleh mengangkat manusia yang sangat lemah itu menjadi Tuhan yang disembah. Pagi ini, mari kita lanjutkan dengan membahas keuntungan yang kita peroleh dari memberi makan kepada orang lain. Syarat apa yang harus dipenuhi agar kita memperoleh keuntungan itu? Apa yang menyebabkan seseorang itu merasa keberatan memberi makan? Dan apa sanksi bagi orang yang menolak memberi makan? Allah berjanji akan melindungi orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lain dengan menjauhkan mereka dari kesengsaraan pada saat menunggu pertanggungjawaban di padang mahsyar dan akan memasukkannya ke dalam surga. Seperti firman Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Tuhan memelihara mereka, orang-orang yang suka memberi makan, dari kesusahan di hari itu di padang mahsyar, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah yang berseri-seri dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Janji Allah tersebut berlaku hanya bagi orang yang tujuannya dalam memberi makan itu hanya dalam rangka mencari ridho Allah, bukan dalam rangka mendapatkan imbalan dari orang yang diberi. Misalnya imbalan supaya yang diberi makan itu nanti mencoblos saya ketika saya mencalonkan jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah atau jadi kepala negara, bukan itu. Bahkan imbalan yang sekecil pun misalnya dalam bentuk ucapan terima kasih juga tidak diharapkan. Jadi makanan yang diberikan juga dalam keadaan baik, yang dia sendiri masih menyukainya, bukan makanan yang sudah atau hampir busuk atau yang sudah kedaluarsa. Ayat yang berikut saya baca ini itu ayat sebelum yang saya baca tadi. Jadi saya mundur, saya mulai dengan janji Allah. Janji itu diberikan kepada orang-orang yang memberi makan dengan kriteria yang sebelumnya disebutkan, yaitu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberi makan dengan makanan yang disukainya, diberikan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Coba di sini termasuk orang yang ditawan. Orang yang ditawan itu kan mantan musuh berperang, berhadapan, yang berusaha saling membunuh. Tapi ketika ditangkap hidup-hidup, maka dia menjadi tawanan. Meskipun dia itu semula niatnya membunuh, tapi tetap kita harus memperlakukan mereka dengan baik, kita beri makan. Nah, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Memberi makan kepada orang lain, meskipun sedikit, juga sudah bisa menjauhkan pemberinya dari neraka. Meskipun sedikit. Ini contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Zakara Rasulullah SAW an-nar.
Suatu saat Rasulullah itu bercerita tentang neraka. Fa'arada wa asyah. Kemudian beliau itu menyingkir dan memalingkan muka. Para sahabat itu melihatnya, Rasulullah itu tindakannya kok seperti memalingkan muka melihat neraka. Mereka pada mempercayai bahwa Rasulullah bisa suatu saat diberi kemampuan oleh Allah melihat surga dan neraka dalam keadaan biasa seperti ini, karena mereka mengetahui Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj, Rasulullah melihat sendiri surga dan neraka. Nah, pada waktu berkumpul dengan para sahabat ini, Rasulullah cerita tentang neraka. Tapi kemudian Rasulullah itu berpaling, tidak mau menoleh ke situ. Itu sikapnya itu seperti Rasulullah sedang melihat panasnya api neraka. Lalu Rasulullah mengatakan, ittaqun nar, jagalah dirimu dari neraka. Nah, ketika Rasulullah mengatakan begitu, berpaling lagi Rasulullah. Hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha, sehingga kami menyangka bahwa beliau seolah-olah sedang melihat neraka itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ittaqun nar, jagalah dirimu dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun hanya dengan sebelah atau separuh kurma. Ini kan gambaran sesedikit apapun makanan, kalau kita berikan kepada orang lain, itu bisa menjauhkan kita dari neraka. Jadi, bisa kita bayangkan, ini kira-kira konteksnya, dua orang sedang kelaparan, terus ternyata salah satu menemukan, oh aku punya kurma nih. Nah, tidak dimakan sendiri tapi dibagi dua. Nih, kamu separuh, aku separuh. Itu sudah menyelamatkan dari neraka. Faman lam yajid fabikalamatin thayyibah. Kalau tidak bisa bersedekah karena memang nggak ada, ya udah ngomong yang baik saja. Jadi ngomong yang baik itu juga menjauhkan kita dari neraka. Memberi makan itu sebenarnya nilainya nilai sedekah. Dan kita dianjurkan memberi sedekah itu juga hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi sedekah itu skopnya lebih luas, lebih besar. Dari sedekah itu ada memberi makan. Memberi makan tadi disebutkan harus niatnya hanya mencari ridho Allah. Itu sama dengan anjuran Allah ketika kita bersedekah yang skopnya lebih luas, itu juga hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Wa ma tunfiquna illa bitigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu membelanjakan atau mensedekahkan suatu apapun melainkan dalam rangka mencari ridho Allah. Ini berarti perlu ditekankan, ya, ketika memberi apapun, bahkan menyenangkan orang lain, itu niatnya hanya satu, mencari ridho Allah. Memberi sedekah termasuk memberi makan itu tidak akan dibalas oleh Allah kecuali tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Seperti firman Allah, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu kenikmatan yang akan dibalas kecuali dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Jadi yang dibalas hanya itu. Jangan pernah punya niatan yang lain. Misalnya, ini daripada busuk aku kasihkan tetangga. Nah, itu daripada buang. Ya. Kalau mau memberi itu ya dalam keadaan yang kita sendiri senang. Kemudian kita menyukainya dengan itu kita berikan kepada orang lain. Kalau kita sendiri suka, maka asumsinya orang lain juga suka. Gitu. Di samping manfaat yang diperoleh di akhirat, pemberi makan juga akan memperoleh keuntungan di dunia, yaitu hati yang lembut, jauh dari sifat keras kepala.
sehingga mereka mudah berempati dan bertenggang rasa dengan orang lain. Jadi kalau kita misalnya merasa kok suka uring-uringan, suka marah-marah kepada orang lain, dan apalagi kalau merasa diri bandel, biasanya nggak ada sih orang yang merasa diri bandel, itu nggak ada meskipun dia bandel. Nah itu bisa mengobati dengan cara bersedekah, karena bersedekah itu kan ada empati, ada rasa kasihan kepada orang lain, maka hati itu bisa menjadi lebih lembut. Ada seseorang yang mengeluh kepada Rasulullah, katanya hatinya keras. Keras hati itu istilah bahasa Arab, istilah bahasa Indonesianya itu keras kepala. Terus Rasulullah menasihatinya, in aratta tadlina qalbika fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu ingin melembutkan hatimu, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, beri makan orang miskin maupun anak yatim. Nah, kalau anak yatim ini disebutnya usap. Nah, ini suka orang formalitas mengusap dengan tangan. Sebenarnya mengusap kepala anak yatim itu menyayangi anak itu sehingga bersedia merawatnya. Bukan hanya memberi makan, tapi juga merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka yang suka memberi makan, itu juga akan dimudahkan hidupnya oleh Allah. Dimudahkan dalam menempuh liku-liku kehidupan di dunia ini. Janji Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain, harta itu bisa berupa duit, bisa berupa makanan, bisa apa saja, dan dia bertakwa, dan dia membenarkan adanya pahala yang baik, termasuk surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sebenarnya di sini tidak harus ada kelak, ya. Maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Itu jalan yang mudah itu selama di dunia dan juga di akhirat. Kalau di dunia artinya dia mempunyai kesulitan apapun, Allah akan memberi dia solusinya. Di akhirat dimudahkan jalannya, itu artinya dimudahkan jalan menuju ke surga. Mereka juga akan merasakan bahwa mereka selalu memperoleh penggantian dari Allah. Ini tidak bisa kalau tidak dialami. Ya. Jadi orang yang suka memberi makan kepada orang lain atau bersedekah nanti akan merasa dapat ganti. Nah, gantian dari Allah itu dalam bentuk bermacam-macam. Bisa yang sejenis, bisa yang lain. Ya. Jadi penggantian dari makanan yang mereka berikan kepada orang lain. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ada teman yang suatu saat memberi bantuan untuk para santri. Terus kemudian itu pagi hari, sore hari, habis maghrib begitu, saya ditelepon, dia minta nomor rekening. Saya bilang, ibu tadi kan sudah memberi bantuan, kenapa sekarang minta nomor rekening? Iya, alhamdulillah, dengan tadi saya memberi, suami saya memenangkan proyek. Masya Allah. Nah itu dia merasa bahwa ini gantinya. Dan itu berarti dimudahkan jalannya. Jadi kita prioritaskan orang-orang miskin yang kita beri makan, anak yatim, dan orang yang sedang ditawan dalam suatu peperangan. Seperti ayat yang tadi saya baca, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan kepada yang diberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim,
dan orang yang ditawan. Yatim dalam bahasa Arab itu yatim, tapi kita menerjemahkannya anak yatim. Kenapa begitu? Karena yang namanya yatim itu ketika anak itu masih usia anak-anak. Begitu anak itu sudah baligh, itu sudah tidak sebut yatim lagi. Kalau dia keadaannya miskin, kita memberinya tidak kepada dia atas nama yatim, tapi atas nama miskin. Jadi kalau dibilang yatim, status yatim itu hanya ketika dia di masa anak-anak sampai dengan dia umur baligh. Umur baligh itu kalau laki-laki rata-rata sekitar umur 15. Kalau anak perempuan itu pada saat menstruasi yang pertama kali. Ada yang bilang itu umur 11, 12, 13 dan sebagainya. Tandanya itu. Kita juga memprioritaskan kepada fakir yang mengalami kesulitan. Fakir dan miskin. Apa sih bedanya fakir dan miskin? Gini, kalau ada orang dia sudah rajin bekerja, penghasilannya masih belum cukup dari tidak sebanding dengan yang dibutuhkan. Anggaplah misalnya yang dibutuhkan itu 100, kalau dia mendapatkannya hanya 90 begitu, itu dia termasuk miskin. Tapi kalau dia mendapatkannya lebih kecil lagi sampai dia dapatnya hanya 30 atau 40, nah itu termasuk fakir. Jadi fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Bila orang-orang yang miskin, fakir atau mengalami kesulitan, maka yang diprioritaskan yang mana? Yang diprioritaskan adalah yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Prioritasnya menjadi sangat tinggi karena di situ nilainya akan menjadi double. Nilai yang pertama sedekah, nilai yang kedua menjaga keutuhan persaudaraan. Jadi ada nilai sedekah dan ada nilai silaturrahim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina ibn as-sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah para kerabatmu, berikan kepada mereka haknya. Nah, di sini dikatakan haknya. Padahal kita memberi makan atau memberi sedekah kepada orang lain itu hak. Jadi menurut Allah, berapapun harta yang kita miliki, di situ ada sebagian yang menjadi hak bagi orang miskin. Kalau ada hak orang miskin, kemudian kok kita pakai sendiri, berarti kita mencuri. Mencuri barang yang belum diterima oleh pemiliknya. Misalnya kita punya uang 10 juta. Dari 10 juta itu ada yang menjadi hak orang miskin. Nah, orang miskin yang mana? Belum ketahuan. Nah, terus kalau misalnya Allah sudah kalau Allah sudah mengetahui itu hanya si A dan si B. Kemudian kok tidak diberikan? Oh, berarti orang itu mencuri dari si A dan si B. Karena si A dan si B itu punya hak di situ. Logikanya bagaimana kalau kita punya kekayaan kok orang miskin punya hak? Coba deh kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, itu semua bisa terwujud dengan andilnya orang-orang miskin. Kita bisa makan nasi karena ada orang-orang miskin yang mau bekerja menanam padi. Kita bisa beli beras di Jakarta karena ada orang yang mau menumbuk padi itu, orang-orang miskin juga. Kemudian dibawa dari desa ke pasar, itu yang membawa juga umumnya orang-orang miskin. Jadi makanan yang kita makan itu adalah hasil jerih payah dari orang-orang miskin. Maka selayaknya kita memberikan hak kepada mereka. Terus kalau orang bilang, loh kan mereka kan sudah mendapatkan upah,
mereka menanam padi, transportasi dan sebagainya, itu sudah ada dibantu upah. Upah mereka itu terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak pernah kaya dan pas-pasan melulu, malah banyak di antara mereka menjadi kekurangan. Jadi berarti upah yang mereka terima itu belum layak dibanding dengan jerih payah mereka. Nah, Allah menganjurkan kita menyisihkan sebagian dari kekayaan kita, dan kita bagi kepada mereka. Toh kita bisanya kaya juga karena mereka, ya. Dan apalagi kalau kita menjadi direktur itu gajinya tinggi. Karena apa? Keuntungan yang banyak dari perusahaan itu karena dibantu orang banyak yang menyebabkan omsetnya menjadi besar. Karena omset menjadi besar, maka profitnya menjadi lebih banyak. Nah, lalu di perusahaan suka dibagi-bagi, yang pangkatnya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, dengan pertimbangan macam-macam. Misalnya pertimbangannya tanggung jawabnya lebih besar, terus dibutuhkan pengarahannya dan sebagainya. Itu alasan-alasan itulah. Tapi berarti direktur itu bisanya mendapatkan gaji besar karena ditunjang oleh karyawan-karyawan yang banyak itu, gitu. Jadi kita ketika mempunyai duit banyak, jangan lupa kita bisanya kaya karena jasanya orang-orang miskin. Ya, jadi kalau ada kita kelebihan, kita berikan prioritasnya kepada dzal qurba, yang ada hubungan kerabat, wal miskin, dan orang miskin, wabnas sabil, dan orang yang anak orang jalanan. Orang jalanan seringkali diartikan orang yang mau pulang dari bepergian kehabisan duit. Nah, mereka nggak bisa pulang, maka sebaiknya mereka dikasih bantuan supaya bisa pulang. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Kalau mau memberi sedekah yang semacam itu lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki ridha Allah. Nah, lagi diulang lagi, menghendaki ridha Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah menganjurkan kita memberi makan kepada fakir miskin dengan memanfaatkan berbagai momentum. Jadi Allah itu mendorong kita untuk beri makan. Terus supaya kita itu makin mau memberi makan, ya ada instruksi atau anjuran Allah itu yang sifatnya sukarela. Berilah kalau punya kelebihan, gitu. Tolonglah mereka. Tapi banyak orang yang memberi itu agak berat, tapi dia punya keimanan. Maka karena punya keimanan, maka mereka masih berusaha untuk taat kepada Allah. Cuma ketika mau bersedekah berat. Nah, itu Allah menggunakan kesempatan supaya orang itu mau memberi makan. Misalnya gini, fidyah. Orang yang puasa pada bulan Ramadan, dia tidak sanggup puasa karena sudah terlalu tua, terlalu lemah badannya, atau lupa-lupa melulu. Jadi puasa tapi terus nanti nyemil, dia nggak nyadar bahwa itu puasa. Ya oke lah. Nah, terus orang semacam itu diharapkan membayar fidyah. Fidyah itu untuk mengganti puasa yang tidak dilakukan karena tidak ada kesanggupan. Bukan hanya orang tua saja, tapi juga orang yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh. Maka Allah menganjurkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya puasa Ramadan, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Satu hari ditebus dengan memberi makan satu orang miskin. Jadi orang yang semacam ini, kalau dia misalnya pelit, terpaksa mengeluarkan. Nah, dengan keterpaksaan itu, maka ada orang miskin yang bisa makan.
Allah juga menganjurkan kita umat Islam memberi makan kepada orang miskin pada saat ada seseorang yang melanggar sumpah. Mudah-mudahan kita tidak ada yang melanggar sumpah. Orang kalau sumpah itu wajib melaksanakan sumpahnya, tapi tentu sumpah yang baik. Kalau sumpah yang tidak baik itu tidak boleh dijalani. Tapi sumpah yang baik harus dijalani. Nah, bagaimana kalau ada orang melanggar sumpah itu? Harus bayar denda, kafarah. Kafaratnya apa? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kifaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kalau puasa tadi 1 hari 1 orang miskin, kalau ini melanggar sumpah 10 orang miskin dengan barang yang diberikan itu yang sedang-sedang yang dia biasa makan. Jadi kalau biasa makan beras yang harganya 14.000 ya sedekahnya beras ya 10.000, yang harganya 14.000 itu. Jangan ketika dimakan sendiri harganya 14.000, tapi ketika bayar kifarat dibelikan yang 8.000. Enggak bisa, harus yang sesuai dengan apa yang dimakan. Kalau tidak sanggup memberi makan kepada 10 orang gimana? Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah, hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya, orang yang melanggar sumpahnya. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpahmu. Ini cara Allah mendidik umat muslimin jangan pernah mengingkari janji. Nah, terus supaya mereka taat, karena apa? Banyak orang yang mengaku Islam tapi kalau janji nggak dipenuhi, apalagi orang-orang yang janji pada waktu kampanye. Wah, itu siapapun banyak itu, apa anggota DPR atau calon pemerintah daerah atau pemerintah negara, janji macam-macam tapi tidak dipenuhi. Itu harus, kalau ganti pakai kafarah ini bisa-bisa habis tuh kekayaannya. Tapi ternyata mereka tambah banyak kekayaannya. Jadi ini cara Allah mendidik agar kita menjadi orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Jadi, sumpah saja itu harus dipenuhi, kalau tidak maka dihukum. Ada juga Allah menganjurkan kita memberi makan kepada orang ketika ada seseorang yang melanggar sumpah zihar. Sumpah zihar ini tradisi orang Arab zaman dulu. Zaman dulu orang Arab itu suka memperlakukan istrinya itu semena-mena. Misalnya, aku tidak akan menggauli kamu selama 1 tahun. Ya berlaku itu tradisi Arab, dikoreksi oleh Allah, jangan begitu. Kalau kamu mempunyai janji sumpah semacam itu maksimum 4 bulan. Kalau tidak lebih dari itu otomatis cerai. Supaya laki-laki tidak memperlakukan wanita seenaknya sendiri. Ini cukup satu bukti bahwa Islam itu bukan Arab. Islam itu justru mengoreksi kelakuannya orang Arab. Kalau ada orang bilang Islamisasi sama dengan Arabisasi, yang ngomong itu orang yang nggak ngerti. Kalau orang yang nggak ngerti, ya udah namanya orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu orang-orang jalanan yang nggak ngerti, atau orang gila yang nggak ngerti. Terus kita peduli, ya kita sendiri yang pusing. Biarin aja. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi Arab yang tidak baik, lalu terus dikoreksi oleh Islam, oleh Allah menurut Al-Quran dan hadis. Nah, ayat ini yang saya akan baca, sumpah zihar. Tradisinya orang Arab waktu itu, kalau bilang kamu mirip deh sama ibuku, kamu mirip deh sama ibuku, ngomong begitu aja sudah tidak boleh bergaul lagi, karena nanti
ada kemungkinan dia ketika berhubungan dengan istri, dia membayangkan seolah-olah dia berhubungan dengan ibunya. Jadi berzina dengan ibunya itu kan dosa besar. Nah, itu jangankan menzinai, membayangkan saja seolah-olah itu ibunya nggak boleh. Nah, terus ada wanita yang lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, bagaimana ini? Suamiku menyamakan aku dengan ibuku, dengan ibunya. Menurut tradisi Arab itu nggak boleh. Kalau menurut Islam bagaimana? Rasulullah belum dapat wahyu. Lalu Rasulullah menjawab, ya nggak boleh, haram. Kamu nggak boleh digauli oleh dia. Wanita itu protes lagi. Rasulullah, aku minta nasihat dari Allah, bukan dari Muhammad. Ini berani wanita ini. Jadi dia membedakan, ini pendapat Muhammad pribadi manusia atau pendapat dari Allah. Kalau dari Allah saya taat, tapi kalau dari Muhammad aku masih nawar. Besoknya datang lagi. Bagaimana Rasulullah? Turun ayat ini di surat Al-Mujadilah. Suratnya aja disebut Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu artinya wanita yang membantah. Jadi ternyata membantah itu juga boleh ya. Asal membantahnya niatnya itu niat nurut. Wanita ini kan niatnya nurut, bukan bantahnya untuk membangkang. Rasulullah, bagaimana ini hukumnya? Terus setelah turun ini, tidak boleh berhubungan, tapi bisa ditebus. Nah, jadi Islam itu mengoreksi tradisi Arab, ya, hukum adat Arab dikoreksi bahwa ya nggak boleh karena itu bisa membayangkan ibunya sendiri ketika berhubungan dengan istri. Tapi bisa ditebus, yaitu walladzina yudhakiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang bersumpah zihar terhadap istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya, kemudian suami itu ingin kembali kepada istrinya, harus memerdekakan budak dulu sebelum mereka berhubungan. Nah, ini sekaligus cara Allah membebaskan perbudakan. Membebaskan perbudakan itu digunakan sebagai sarana untuk mendidik muslimin agar tidak berbuat seenaknya sendiri, misalnya memperlakukan istri seperti itu, dan sekaligus menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia. Terus ayat berikutnya, faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Kalau tidak menemukan budak, ya puasalah 2 bulan berturut-turut sebelum berhubungan. Coba tuh, mau berhubungan disuruh puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kalau gagal 1 hari, hitungannya diulang lagi mulai dari hari pertama. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ya memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, dengan demikian orang-orang miskin itu punya jaminan bahwa mereka akan dapat santunan. Mestinya ada beberapa lagi hukuman-hukuman semacam ini. Ini sebagian ya dari itu. Makanya si Allah itu menggunakan momentum-momentum tertentu supaya kita itu rajin memberi makan kepada orang miskin. Memang kenyataan di lapangan itu menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang kurang tertarik atau bahkan merasa berat sekali untuk memberi makan kepada orang lain. Karena orang itu pada umumnya kan ingin mengamankan cadangan makanannya. Cadangan untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, bahkan untuk dekade yang akan datang. Jadi nabung. Ini untuk hari tua saya. Padahal waktu itu masih umur 40. Di hari tua itu kan bisa 20 tahun yang akan datang. Untuk tabung lagi. Ya belum tentu
belum tentu berhasil mengamankan juga sih. Ada teman itu yang cerita bapaknya itu menabung itu dalam bentuk rumah, beli rumah beberapa, dicadangan untuk anak-anaknya, dan mobil beberapa, sebagian untuk operasional. Allah mengambilnya gampang. Dia menjadi sakit paru-paru karena dia perokok. Sakit paru-paru, dia berobat itu sampai rumahnya habis, tinggal satu yang dipakai. Mobilnya semua habis, tinggal satu sepeda motor. Nah, jadi daripada seperti itu kan lebih baik ya udahlah, kita itu tidak usah terlalu getol dalam mengumpulkan tabungan terus kita sakit. Lebih baik kita itu membagi waktu, sebagian untuk cari penghasilan, sebagian untuk ngaji. Ngaji itu untuk memperbaiki perilaku diri. Jadi ngaji itu self development ya. Nah, Allah mengumpamakan beratnya memberi makan kepada orang lain itu seperti orang yang sedang mendaki jalan kaki mendaki pegunungan atau bukit. Jadi kalau kita berjalan kaki naik itu kan berat gitu. Jadi beban kita itu menjadi double. Oleh karena itu kalau kita ingin mudah atau gampang memberi makan pada orang lain, kita mesti latihan. Latihannya mulai dari sedikit ya. Kalau bisa tuh jangan menunggu kaya, udah latihan kita memberi makan pada orang gitu. Nah, kalau kita latihan nanti mendaki gitu enteng ya. Orang-orang desa itu kan, terutama orang-orang pegunungan itu naik itu enak saja, kita ngos-ngosan ya. Karena mereka terlatih. Nah, ini kalau kita bersedekah memberi makan orang lain terlatih juga enak ya. Ya, kita perlu latihan dalam memberi makan. Allah berfirman di surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah. Mengapa tidak menempuh jalan yang mendaki dan sulit? Jadi orang-orang itu dianjurkan untuk memberi makan, tapi Allah menganjurkannya, mengapa orang-orang itu tidak menempuh jalan yang sulit? Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang sulit, yang mendaki? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu berat. Karena apa? Orang diem aja di rumah, budaknya yang bekerja, nanti dia dapat income. Orang punya pembantu misalnya, dia punya bisnis, yang pergi ke pasar, ke toko itu pegawai-pegawainya, dia di rumah saja. Jadi budak atau pegawai itu merupakan sumber kekayaan, maka melepaskan mereka itu akan berat rasanya. Buktinya di Amerika waktu ada kampanye besar-besaran anti perbudakan, terjadilah perang saudara ya, karena orang yang sudah terlanjur enak-enak mendapatkan penghasilan dari budak tiba-tiba hilang. Nah, itu jalan yang mendaki. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada saat musim kelaparan. Jadi misalnya pada masa paceklik itu bisa karena drought, karena kekeringan, bisa juga karena krisis moneter, krisis ekonomi, atau lagi ada COVID, ada lockdown. Itu banyak orang yang menjadi lapar. Ini kesempatan yang bagus untuk membantu mereka. Dan sekaligus latihan, aku tidak mencintai harta, tapi aku mencintai Allah. Dengan bukti aku rela melepaskan sebagian dari hartaku, saya berikan kepada orang-orang yang lapar. Gitu. Memberi makan kepada siapa? Yatiman dha makrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi prioritasnya anak yatim itu yang kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Miskin tadi itu penghasilannya kurang dari kebutuhannya. Dha matrabah itu akar katanya sama dengan turab.
debu. Orang miskin yang berdebu. Orang miskin yang berdebu itu orang miskin yang nggak sempat mandi karena nggak punya air, mencari air bersih sulit. Nah, lalu mereka kotoran tambah lagi menjadi orangnya berdebu, tidak bisa bersih seperti orang kaya. Nah, orang yang paling merasa berat memberi makan kepada orang lain itu siapa? Yaitu orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Kalau orang percaya kepada hari pembalasan, dia pasti ringan. Karena apa? Aku bersedekah ini akan diganti, akan mendapatkan pahala kok oleh Allah. Aku akan dimasukkan surga kok nanti kok. Tapi orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, dia nganggap cuma-cuma aja. Ngapain aku kasih? Salahnya sendiri dia nggak mau kerja. Salahnya sendiri dia dulu tidak mau sekolah dan sebagainya. Nah, terus ini kan aku kerja jeripaya aku sendiri, untuk aku sendiri gitu. Nah, jadi orang yang paling merasa berat memberi makan kepada orang lain adalah orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, saat mana setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan perilaku masing-masing. Orang yang tidak mempercayai hari pembalasan pasti berat sekali bersedekah dan memberi makan kepada orang lain, karena hal itu akan mengurangi harta yang mereka kumpulkan dengan jerih payah selama ini. Allah meminta perhatian kita dengan pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maaf, ini terjemahan yang saya copy paste di sini agama. Sebenarnya ad-din itu artinya bisa agama, bisa hari pembalasan. Dalam konteks ayat ini lebih tepat ad-din artinya hari pembalasan. Seperti Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, Allah adalah yang memiliki hari pembalasan. Jadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan atau hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Gejalanya apa sih orang yang mendustakan hari pembalasan? Yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Bukan menyayangi tapi menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kok di sini disebutkan menganjurkan? Kok bukan tidak memberi makan? Iya. Kalau kita mempunyai makanan, kemudian kita berbagi, kita memberi makan. Tapi seringkali orang yang punya inisiatif memberi makan itu nggak punya duit sendiri. Bahkan caranya nyuruh temennya, itu tuh lagi kelaparan tuh, dibantu dong begitu. Nah, itu sudah bagus. Ya. Jadi kalau toh kamu tidak punya makanan untuk dibagi, nyuruh orang lain untuk berbagi. Gitu. Itu yahuddu ala ta'amil miskin, menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi ada teman-teman yang kepengen pahalanya lebih banyak karena tidak bisa membantu, lalu caranya ngumpulin teman-teman, ayo kita memberi makan kepada orang-orang miskin, iuran kita. Itu terus satu porsi itu 10.000. Lalu kalau terkumpul misalnya satu hari itu 300.000, berarti dalam satu hari bisa 30 bungkus. 30 bungkus, terus pesan kepada warungnya itu, kalau ada orang yang tidak mampu, gratisin saja. Itu yang punya inisiatif, mampunya misalnya hanya memberi 5 orang. Tapi supaya bisa menjadi lebih banyak, caranya gimana? Ngajak teman-temannya, ayo kita iuran gitu. Iuran. Nah, itu yahuddu. Ya. Jadi kita tidak hanya dianjurkan memberi makan, tapi dianjurkan mendorong orang lain untuk memberi makan. Nah, kalau orang kafir, orang kafir justru cenderung mengolok-olok Tuhan. Tuhan aja diolok-olok. Karena mereka memang tidak mau memberi makan. Ngolok-oloknya gimana sih? Ini ada dikutip di surat Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ketika mereka diajak bersedekah,
bersedekahlah kamu, sedekahkanlah sebagian dari pemberian Allah gitu. Mereka mengatakan, orang kafir mengatakan kepada orang yang beriman, anut aimu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kami disuruh memberi makan kepada orang yang kalau Allah menghendaki Allah akan memberi dia makan. Jadi kasarnya begini, dia tuh tidak punya penghasilan, yang membuat dia tidak punya penghasilan siapa? Kan Allah. Dia tidak punya makanan untuk dimakan, yang membuat dia tidak punya makanan siapa? Kan Allah. Kalau Allah sendiri membuat mereka tidak punya makanan, apakah aku mengintervensi lalu aku kasih makan? Jadi alasannya tuh kayak, wah hebat ini, masuk akal. Jadi jangan mencampuri, jangan mengintervensi kebijakan Allah. Kebijakan Allah kan memang membuat dia miskin, membuat dia tidak punya duit untuk makan. Kalau aku kasih makan, berarti aku menyalahi kehendak Tuhan. Itu orang kafir ngerti tentang ajaran Islam, terus dipelintir. Nah sekarang ini banyak seperti itu. Ajaran Islam terus dipelintir-pelintir. Ini orang ini nggak benar. Jadi seolah-olah dia ngakunya sih orang Islam, orang yang suka ngaji, tapi itu suka pelintiran. Udah biarin, itu sejak zaman dulu pada waktu ayat ini turun itu sudah ada orang semacam itu, dan itu mengutip orang yang benar-benar ngomong seperti itu. Jadi kita mendengar begitu nggak usah gelisah. Agama ini milik Allah, Allah yang menjaga. Nah kewajiban kita apa? Kita memperbaiki diri kita masing-masing supaya iman kita benar, perilaku kita sesuai dengan keimanan kita, dan kita nanti selamat dunia dan akhirat. Nah, orang yang menolak memberi makan gimana? Dosa besar. Dosa besar bagi orang yang menolak memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Dosa besarnya gimana? Ya karena sanksinya itu neraka. Ya, mereka akan dipersilakan tinggal di neraka Sakor. Mereka sendiri pun itu mengakui bahwa yang menyebabkan mereka tinggal di situ adalah karena tidak mau memberi makan, di samping juga tidak mau sholat. Akan ada dialog dialog ini dikutip oleh Allah. Allah itu yang menciptakan waktu sekarang, lampau dan akan datang. Karena waktu baik lampau, sekarang maupun akan datang itu diciptakan oleh Allah, maka Allah pasti mengetahui baik lampau maupun akan datang. Nah ini Allah cerita besok di waktu yang akan datang itu akan ada dialog antara orang yang masuk neraka dan orang yang tidak masuk neraka. Tentu kalau tidak masuk neraka ke surga. Tapi sempat bertanya, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Sakor ini? Mereka mengaku, qalu lam nakum minal musallin. Iya sih, dulu aku nggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami dulu tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Maka ya nasibku sekarang masuk ke neraka Sakor. Jadi kita hilangkan rasa keberatan memberi makan itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, dan memberi makan itu pahalanya bisa berganda berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali. Misalnya gini, kalau kita dari segi ekonomi aja deh, kita memberi makan satu porsi kepada seseorang, itu multiplier efeknya besar. Dengan kita memberi satu piring, ada nasi, ada sayur, ada daging sapi, itu berarti kita sekaligus memberi penghasilan kepada petani, memberi penghasilan kepada pedagang beras, kepada pengusaha transportasi, kepada para penanam sayur-sayuran, kepada peternak sapi, dan sebagainya. Itu jadi satu piring ini sama dengan membuat lakunya orang-orang yang semacam itu. Jadi multiplier efeknya itu banyak. Nah, contoh lagi, kita memberi makan kepada seorang kepala rumah tangga. Dengan kita beri makan, dia sanggup bekerja hari itu. Dalam bekerja itu, dia mendapatkan penghasilan
yang cukup untuk makan satu keluarga 5 orang. Berarti kita memberi makan satu orang, hasilnya bisa 5 orang semua makan. Jadi 1 menjadi 5. Bisa juga misalnya memberi makan kepada seorang yang sedang belajar misalnya menghafal Quran. Dia tidak akan bisa menghafal Quran kalau dia tidak makan, lemes. Nah, kita kasih makan, lalu terus dia bisa baca Quran. Dia bacanya diulang-ulang. Nah, setiap dia baca, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Terus dia hafal Quran, dia menjadi ustadz. Dia punya murid 100. Setiap dia mengajar dan setiap muridnya membaca Quran, kita dapat lagi pahala. Jadi itu bisa berlipat-lipat beribu-ribu kali. Nah, oleh karena itu sedekah dalam bentuk memberi makan itu berlipat gandanya itu bisa tak terhingga. Tapi kuncinya tadi, memberinya makan hanya karena mencari ridho Allah, tidak yang lain. Kalau yang lain tidak akan ada pahalanya. Nah, saya kira sementara begitu ringkasnya, bahwa kepada orang yang mau memberi makan, Allah menjanjikan surga jauh dari neraka, menjanjikan penggantian, dan akan memberi kelembutan hati dan memberi kemudahan hidup. Janji Allah berlaku hanya untuk orang yang tujuannya memberi makan hanya untuk mencari ridho Allah. Makanan diberikan kepada kerabat, fakir, miskin, yatim, dan tawanan. Memberi makan dirasa berat oleh orang yang tidak percaya hari pembalasan dan tidak mengimani Allah. Dan neraka Sakor adalah tempat tinggal bagi orang yang menolak memberi makan. Semoga Allah memberi kita keimanan yang membuat kita ringan untuk memberi makan kepada orang-orang yang memerlukannya. Amin.